Baik, kembali di Talk to Anya, pemirsa, saya akan lanjutkan kembali. Bang Luhut, kalau tadi ada menyampaikan harus mencapai bukti-bukti tertentu gitu untuk mencapai bukti material kalau tadi tidak salah Jadi gitu ya. tujuan akhir dari persidangan ini adalah bahwa harus ditemukan ya dari semua alat bukti yang ada Ya. dan bisa disimpulkan tanpa ada keraguan bahwa telah ditemukan kebenaran material. Kebenaran material. Material itu. Jadi kita juga berdampingan dengan ini, ada yang disebut dengan asas indubio pro reo. Jadi kalau ada keraguan-raguan sedikit pun, maka tidak boleh menghukum orang, menyalahkan orang. Jadi tugas dari persidangan ini adalah untuk sampai ke sana. Pertanyaannya akan sampai atau tidak. Ya. Ini baru awal. Ya. Artinya baru pelapor, kan gitu ya kan, baru pelapor. Ya. Dan memang menurut urutannya harus mereka yang pertama. Ya. Baru setelah itu nanti akan masuk yang disebut barangkali saksi fakta yang disebutkan, yang melihat, mendengar dan mengalami. Baru setelah itu mungkin masuk nanti ahli. Setelah itu barangkali nanti ada surat barangkali. Nah, keseluruhan itu nanti disajikan, nanti hakim nanti akan menentukan. Ada 3 hal yang harus dipenuhi ya dari tindak pidana apapun. Yang pertama harus melawan hukum, bahwa perbuatan, jadi pernyataan Ahok yang di Pulau Seribu itu melawan hukum. Oke. Dan melawan hukum secara material. Yang kedua bahwa dia bersalah. Ya, dia bahwa bersalah kan ada beberapa bentuknya, apa dia disengaja, apa kelalaian. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga pertanggungjawabannya tadi disebut dengan mens rea. Jadi pertanggungjawabannya, misalnya apakah ada faktor pembenar, apakah ada faktor pemaaf. Nah, ini seluruhnya harus nanti diteliti dari keseluruhan alat bukti yang ada. Karena alat bukti itu nanti kan mendukung fakta. Fakta itu nanti harus difilter lagi apa dia fakta hukum atau bukan. Kalau bukan fakta hukum maka akan dikesampingkan. Nah, oleh karena itu maka sistem pembuktiannya begini. 1 belum tentu sama dengan 1. Ya, 1 bisa -1 atau bisa +1 tergantung kualifikasi dari pernyataannya. Gitu. Baik, kalau tadi disampaikan oleh reporter kami begitu ya di lapangan bahwa salah satu saksi Habib Muksin Alatas menyerahkan 1 alat bukti baru begitu sebenarnya dalam persidangan. Diperbolehkan seperti itu ya? Semua keterangan boleh, tapi yang membuktikan itu adalah jaksa. Jadi dia hanya 1 komponen yang disebut adalah alat bukti saksi. Nah, tinggal nanti dikategorikan apakah nanti dia bisa diterima sebagai saksi fakta. Karena saksi fakta kan sudah ada rumusannya. Atau hanya terbatas bahwa saksi pelapor. Jadi artinya karena di dalam hukum pembuktian itu sebenarnya secara kuantitatif sederhana. Yang diperlukan adalah 2 alat bukti ditambah alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi nanti diskusi mengenai sah dan meyakinkan ini nanti yang saya kira yang paling sensitif nanti. Kalau kuantitasnya itu udah lebih. Tadi disebutkan 20 dari sini. Secara kuantitatif belum lagi surat-surat tadi yang disebutkan. Tinggal sah dan meyakinkan atau tidak. Nah, sah meyakinkan itu harus dirujuk kepada yang saya katakan tadi. Apakah perbuatan itu melawan hukum secara material? Kemudian apakah dia bersalah? Bersalah bentuk yang mana? Kesengajaan, kealpaan, atau yang ketiga mens rea-nya, yaitu apakah ada faktor pembenar atau faktor pemaaf. Jadi itu nanti yang harus dilihat. Ya, Oke, baik. Kalau saya ke Mas Daniel terlebih dahulu, tadi mungkin Anda bisa menyampaikan begitu ya, alat bukti yang diserahkan oleh Pak Muksin Alatas, apakah memang mendapatkan informasi itu Anda apa sebenarnya yang kan diserahkan? itu sebenarnya kan yang sudah beredar selama ini ya, misalnya buku itu kan salah satu, termasuk rekaman-rekaman yang lain ya, yang diksi-diksi. Buku ini yang sempat disampaikan oleh Pak Ahok ya dalam persidangan sebelumnya. Pidato Pak Ahok pada kesempatan lain, itu kan juga memperkuat bukti-bukti ada upaya pengulangan peristiwa, itu pertama. Kemudian kedua, kami pada prinsipnya yakin proses sidang ini kan dipantengi gitu. Ibaratnya dipantengi oleh semua pihak ya. Jadi tentu hakim, jaksa itu pasti berusaha semaksimal mungkin melakukan tugasnya secara profesional. Bahkan secara resmi walaupun memang misalnya KY, Komisi Yudisial kan melakukan pengawasan terus-menerus. Tapi kami sebagai bukti bahwasannya masyarakat terus akan mengawasi, kami kemarin juga menyampaikan secara formal surat resmi pengawasan tersebut, termasuk Komisi Kejaksaan dan sebagainya. Jadi kami juga sejak awal menghimbau kepada masyarakat untuk kemudian memberikan ruang yang cukup kepada aparat pada proses pengadilan. Jadi kemudian tidak membuat akrobat politik di luar ini ya, di luar
pengadilan karena Artinya, bagi kita itu mengganggu kondisivitas di satu sisi. Artinya sudah ada kemudian komitmen untuk mengawal persidangan kita dan kawal hadir saja, betul. selalu dalam persidangan Apalagi begitu. misalnya Pemuda Muhammadiyah, GNPF, itu kan semuanya hadir di ruang sidang itu dan pantengi terus, awasi terus dan jangan sampai kemudian nanti yang di luar nih, saya khawatir yang di luar ya, yang di luar persidangan itu justru menciderai proses peradilan, kemudian menciderai upaya hukum yang kita lakukan selama ini. Kan ini sebenarnya jadi catatan penting ya, bahwasannya setiap upaya kita sebutlah ada pelanggaran hukum, ada penghinaan, ada penistaan, itu kemudian diselesaikan dengan jalur hukum. Saya pikir ini adalah cara yang paling beradab ketimbang kemudian misalnya ada tindakan anarkisme, termasuk yang terakhir ini misalnya ada sweeping segala macam. Kami di Pemuda Muhammadiyah berulang kali menyampaikan tidak perlu sampai seperti itu pesan kami tentu adalah lakukan cara yang paling beradab di negara demokrasi, yaitu adalah pilihan hukum. Baik, kami akan coba hadirkan kembali cuplikan apa yang disampaikan oleh saksi pertama begitu ya, Habib Novel Bamukmin, terkait dengan apa yang disampaikannya di dalam persidangan. Karena Novel Bamukmin ini adalah salah satu dari 6 orang saksi yang dimintai keterangannya di persidangan untuk hari ini. Kami hadirkan ke hadapan Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang dibantah oleh hakim karena nggak ada korelasinya. Akhirnya malu sendiri. Kata Pak Hakim, apakah Anda yang menyatakan di Pulau Seribu itu ditolak juga? Baru dia mengaku, oh kalau yang Pulau Seribu itu saya mengakui, artinya karena hakim mengasih pilihan. Jadi bagaimana? Pertama ada pilihan, ditolak semuanya, ditolak sebagian, atau diterima semuanya. Ahok menolak semuanya pertama. Kemudian akhirnya hakim menyampaikan bahwa itu apa yang ditolak semua, termasuk Kepulauan Seribu, apa yang Ahok telah lakukan, Ahok mengakui bahwa iya benar Kepulauan Seribu, artinya saya nggak perlu saksi lagi. Ahok sudah bersaksi di tanggal yang benar, di tempat yang benar, di waktu yang benar, pada saat yang benar. Ahok tidak mengakui itu, artinya sebagian ditolak, sebagian diterima. Udah, terima kasih. Ya, cukup berapi-api dalam menyampaikan keterangannya begitu. Pak Yani, kalau Anda melihat artinya apakah sudah cukup meyakinkan begitu dengan alat bukti ini dianggap sebagai alat bukti yang meyakinkan dan juga sah kalau tadi disampaikan oleh Habib Novel begitu ya? Ini kan kalau kita lihat unsur-unsur tindak pidana, peristiwa pidananya, ini yang tidak serumit, tidak sekomplikated peristiwanya Jessica. Oh. Ya kan kalau Jessica kan memang agak mengalami kerumitan dan memerlukan betul pembuktian-pembuktian tadi seperti ini. Iya, iya. Kalau ini kan apa yang dilakukan terang benderang, ya kan. Terus juga si pelakunya juga tadi sudah dikonfirmasi kembali, ya kan, ditanyakan oleh hakim kan, dia juga sudah mengakui, sudah jelas itu, sudah rumusannya sudah cukup jelas seperti itu. Begitu. Tinggal nanti hakim itu adalah menghubungkan, ya kan, antara keterangan saksi dengan alat-alat bukti yang lainnya, ada keterkaitan, ada keterhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menyimpulkan apa yang dilakukan telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, dan itu ada tugasnya jaksa penuntut umum. Tugasnya jaksa penuntut umum adalah dengan menggunakan segala bentuknya ingin membuktikan dakwaannya itu seperti itu. Nah, terakhir tadi apa yang dikemukakan tadi adalah dengan salah seorang saksi juga menyampaikan buku, menyerahkan buku itu kan kita belum tahu apakah itu bagian dari alat bukti yang sudah dalam proses BAP. Sebabnya kalau ini juga tidak jadi bagian, memang menjadi catatan kita tersendiri juga, karena ini sudah menjadi kebenaran umum juga sudah cukup lama. Tapi diperbolehkan sebenarnya dalam persidangan. Nah, nanti kan ini disampaikan ya, biar jaksa lagi ini kan jaksa gitu kan, nanti kan diserahkan kepada jaksa. Tidak bisa diserahkan secara langsung kepada majelis hakim. Nah, nanti jaksa lagi yang mengkaitkan lagi dengan bukti-bukti seperti itu. Jadi memang seluruh alat-alat bukti itu kan tidak bisa langsung, karena ini adalah mengendalikan, ini istilahnya mendakwakan, ini adalah jaksa. Seluruh bukti-bukti itu memang walaupun diserahkan kepada hakim, nanti hakim juga bisa mengkonfirmasikan kembali kepada jaksa apakah buku ini sudah bagian dari alat bukti yang sudah diajukan atau belum, seperti itu. Nanti kan bisa dibedah. Artinya dalam buku itu kalau memang walaupun sebenarnya memenuhi begitu ya apa yang disangkakan terhadap Pak Ahok, tapi kalau memang tidak masuk dalam ini kan berita ingin acara, mengkonfirmasi apa yang dikemukakan oleh Ahok di Pulau Seribu itu adalah bukan hal yang pertama kali. Itu karena hal yang sudah berulang kali. Saya juga mendengarnya juga sudah berulang kali juga kan, membaca buku itu juga sudah bahkan juga kalau kita baca YouTube kan gampang sekarang, buka Ahok YouTube,
terhadap Langsung akan agama-agama muncul. yang lain pun muncul juga kan itu. Cuman belum ada yang melaporkan kayak seperti itu. Mungkin pemuda Muhammadiyah juga boleh juga walaupun Nanti akan banyak kasus-kasus lainnya. Baik, kita masih ada satu segmen Bapak Ibu sekalian pemirsa, dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita juga masih akan melihat kelanjutan dari persidangan. Begitu kita akan coba minta keterangan dari rekan Wahyu Setoaji yang berada di auditorium Kementerian Pertanian. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.